Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan dari pengamalan masdar. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa masdar adalah salah satu dari beberapa kalimat isim yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Namun, tidak semua bentuk masdar itu dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Ada beberapa bentuk dari masdar yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Masdar yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il ini ada dua. Yang pertama adalah masdar yang posisinya sebagai pengganti dari fi'ilnya, atau masdar yang bermakna sebagaimana kalimat fi'ilnya, yaitu di dalam suatu susunan kalimat di sini terdapat kalimat fi'il yang posisinya sebagai amil, selanjutnya ada ma'mul. Kemudian fi'il ini dibuang dan posisinya digantikan dengan masdar. Yang mana masdar pengganti daripada fi'il tersebut dapat beramal sebagaimana fi'il yang dibuang tersebut. Manakala fi'il tersebut adalah fi'il lazim, maka masdar yang menggantikannya pun nanti akan beramal sebagaimana fi'il lazim, yaitu dia hanya memiliki fa'il saja. Namun ketika fi'il yang dibuang tersebut adalah fi'il muta'addi, maka masdar penggantinya pun dapat beramal sebagaimana fi'il muta'addi, yaitu dia dapat merofakkan kepada fa'ilnya dan juga dapat menasobkan kepada maf'ul bihnya. Contohnya seperti lafaz borban al-liso. Borban memukul al-liso kepada pencuri. Di sini terdapat masdar yaitu lafaz borban yang di dalam susunan ini posisinya adalah sebagai pengganti daripada fi'il yang dibuang. Asalnya adalah boroba al-liso. Boroba memukul siapa dia? Al-liso kepada pencuri. Selanjutnya fi'il ini dibuang dan digantikanlah dengan bentuk masdarnya sehingga menjadi borban al-liso. Masdar yang semacam ini dapat beramal sebagaimana kalimat fi'ilnya. Contoh yang lain seperti lafaz ikroman al-miskina. Ikroman memuliakan al-miskina kepada orang miskin. Ikroman ini adalah bentuknya masdar yang keberadaannya adalah sebagai pengganti daripada fi'il yang dibuang, yang asalnya adalah akroma miskinan atau akroma al-miskina. Akroma memuliakan al-miskina atau miskinan kepada orang miskin. Selanjutnya, lafaz akroma yang merupakan kalimat fi'il ini dibuang dan posisinya digantikan daripada masdarnya sehingga menjadi ikroman al-miskina. Ikroman memuliakan al-miskina kepada orang miskin. Ini adalah bentuk masdar yang pertama yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Kemudian bentuk masdar yang kedua yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il adalah masdar yang layak manakala posisinya ini digantikan dengan masdar muawwal, yaitu masdar yang terdiri dari susunan an dan juga fiilnya atau ma masdariyah beserta fiilnya. Sekali lagi, bentuk daripada masdar yang kedua yang dapat beramal sebagaimana fiil adalah bentuk daripada masdar yang mana posisinya ini layak manakala digantikan oleh masdar muawwal, yaitu masdar yang berupa susunan an beserta fiilnya atau susunan ma masdariyah beserta fiilnya. Contohnya seperti lafaz sarroni fahmuka ad-darsa. Sarro membahagiakan ni kepadaku,
fahmuka apa pemahamanmu ad-darsa kepada pelajaran. Pemahamanmu terhadap pelajaran itu membuatku bahagia. Kita perhatikan lafaz fahmuka. Lafaz fahmuka ini adalah bentuk masdar di mana dia dapat beramal sebagaimana kalimat fiil, yaitu dia dapat menasobkan kepada lafaz ad-darsa sebagai maf'ul bihnya. Sementara fa'il daripada fahmuka di sini adalah dhamir ka yang secara lafaz majrur sebagai mudhof ilaih, namun secara makna dia adalah fa'il daripada lafaz fahmuka. Masdar semacam ini dapat beramal sebagaimana kalimat fiil karena posisi daripada masdar ini dapat digantikan dengan an beserta fiilnya. Sehingga manakala kita katakan dengan sarroni an tafhama ad-darsa. Sarroni, sarro membahagiakan nih kepadaku. Antafhama apa? Memahaminya kamu ad-darsa kepada pelajaran. Ini dapat dibenarkan. Jadi lafaz fahmuka posisinya digantikan dengan antafhama yang merupakan masdar muawwal. Maka masdar yang semacam ini dapat beramal sebagaimana kalimat fiil, di mana posisinya ini digantikan dengan susunan an beserta fiilnya. Contoh yang lain seperti lafaz yu'jibuni qauluka al-haqqa al-ana. Yu'jibu membuat kagum ni kepadaku, qauluka apa perkataanmu, al-haqqa kepada kebenaran, al-ana sekarang. Lafaz qauluka ini adalah bentuk masdar yang di dalam susunan ini dia dapat menasobkan kepada lafaz al-haqqa sebagai maf'ul bihnya. Hal ini dapat terjadi karena memang bentuk daripada masdar ini posisinya dapat digantikan dengan susunan ma beserta fiilnya. Dengan demikian, pernyataan yu'jibuni qauluka al-haqqo al-an ini dapat digantikan dengan yu'jibuni ma taqulu al-haqqo al-ana. Yu'jibu membuat kagum ni kepadaku ma taqulu apa perkataanmu al-haqqo kepada kebenaran al-ana sekarang. Susunan matakulu ini dapat dikatakan sebagai masdar muawwal, di mana kalimat fiil ini ditakwil dengan dimasukinya ma masdariyah, sehingga mengatakan matakulu sama dengan mengatakan qauluka. Ini adalah dua bentuk dari masdar yang dapat beramal sebagaimana kalimat fiil. Terkait dengan bentuk masdar yang kedua ini, yaitu bentuknya dapat digantikan posisinya dengan an masdariyah atau ma masdariyah beserta fiilnya, manakala zaman masdar yang diinginkan adalah madi atau zaman istiqbal, yaitu zaman lampau atau zaman yang akan datang, maka huruf masdariyah yang diperkirakan di sini adalah dengan menggunakan an masdariyah. Ini manakala zaman yang diinginkan adalah zaman madi atau zaman istiqbal. Namun, manakala zaman yang diinginkan di dalam susunan tersebut adalah zaman hal, yaitu zaman sekarang, maka huruf masdariyah yang digunakan itu adalah dengan menggunakan ma masdariyah, sebagaimana contoh yang tertera. Selanjutnya, jenis masdar atau bentuk masdar yang tidak dapat beramal sebagaimana kalimat fiil. Di sini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama adalah masdar marroh, yaitu masdar yang berfungsi untuk menjelaskan berapa kali pekerjaan itu dilakukan. Contohnya seperti lafaz borobtu, borbatan, atau borbataini al-lisso,
Dorobtu memukul siapa saya, borbatan dengan satu kali pukulan. Atau dorobtu borbataini, dorobtu memukul siapa saya, borbataini dengan dua kali pukulan. Al-liso kepada pencuri. Kita perhatikan lafadz al-liso yang dalam hal ini posisinya sebagai ma'mul. Dia dinasobkan sebagai maf'ul bih. Lalu manakah yang menjadi amil daripada lafadz al-liso? Dalam susunan ini lafadz borbatan atau lafadz borbata ini tidak dapat dijadikan sebagai amil daripada lafadz al-liso. Artinya lafadz borbatan atau borbata ini tidaklah dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il sehingga dia dapat menasobkan kepada lafadz al-liso sebagai maf'ul bihnya. Hal ini dikarenakan lafadz borbatan atau borbata ini adalah merupakan masdar marro. Sehingga lafadz al-liso ini nasab sebagai maf'ul bih dan amilnya adalah lafadz dorobtu, bukan borbatan atau borbata ini. Kemudian bentuk masdar yang kedua yang tidak dapat beramal sebagaimana fi'il, yaitu masdar nau, yaitu masdar yang berfungsi untuk menjelaskan seperti apa atau bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Contohnya seperti lafadz li sa'idin sautun, sauta hamamin. Li sa'idin ialah bagi Sa'id, sautun adapun suara, sauta hamamin sebagaimana suaranya burung merpati. Kita perhatikan lafadz sauta hamamin. Lafadz sauta hamamin ini adalah merupakan masdar nau yang dalam hal ini dinasobkan sebagai maf'ul mutlak. Namun lafadz sauta yang posisinya sebagai ma'mul ini tidaklah dinasobkan oleh lafadz sautun. Namun dalam hal ini terdapat fi'il yang dibuang yang berperan sebagai amil bagi lafadz sauta hamamin yang perkiraannya bisa dengan lafadz yusawwitu. Jadi li sa'idin sautun yusawwitu sauta hamamin. Li sa'idin ialah bagi Sa'id sautun adapun suara, yusawwitu yang bersuara siapa itu Sa'id, sauta hamamin seperti suaranya burung merpati. Jadi lafadz sauta hamamin ini yang posisinya sebagai ma'mul bukan dinasobkan oleh lafadz sautun namun dinasobkan oleh lafadz yusawwitu yang dalam hal ini dibuang. Atau lafadz sauta hamimin ini dijadikan sebagai maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Takdirannya adalah yushbihu. Jadi li sa'idin sautun yushbihu sauta hamamin. Li sa'idin ialah bagi Sa'id sautun adapun suara, yushbihu yang menyerupai apa itu suara, sauta hamamin kepada suaranya burung merpati. Jadi lafadz saut ini dinasobkan sebagai maf'ul bih yang amilnya bukan lafadz saut yang berbentuk masdar ini, namun amilnya adalah berupa kalimat fi'il yang dibuang. Jadi masdar nau tidak dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Kemudian bentuk masdar yang ketiga adalah masdar taukid, yaitu masdar yang keberadaannya untuk mengokohkan dari pernyataan yang ada. Contohnya seperti lafadz allamtu Zaidan ta'liman al-mas'alata. Allamtu mengajarin siapa saya, Zaidan kepada Zaid, ta'liman dengan benar-benar memberikan pengajaran, al-mas'alata kepada menyelesaikan masalah. Di sini kita perhatikan lafadz ta'liman yang keberadaannya sebagai taukid bagi lafadz allamtu. Jadi saya benar-benar mengajarin Zaid, mengajarin kepada apa? Mengajarin kepada menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang ada.
Di sini lafaz ta'liman posisinya bukanlah sebagai amil bagi lafaz al-mas'alata, di mana lafaz al-mas'alata di sini nasab sebagai maf'ul bih. Namun lafaz al-mas'alata di sini nasab sebagai maf'ul bih bagi lafaz allamtu. Jadi al-mas'alata ini adalah ma'mulnya, sementara amilnya adalah lafaz allamtu, bukan lafaz ta'liman. Kemudian bentuk yang keempat adalah masdar mushoghor, yaitu masdar yang disigot tasghir. Contohnya seperti lafaz yu'jibuni, buraibuka, al-lisso. Yu'jibu membuat kagum, ni kepadaku, buraibuka apa pukulan kecilmu, al-lisso kepada pencuri. Lafaz al-lisso di sini nasab sebagai maf'ul bih. Jadi posisinya di sini sebagai ma'mul. Namun siapakah amilnya? Kita perhatikan lafaz buraibuka. Lafaz buraibu ini adalah bentuk tasghir dari lafaz borbun, yang dalam hal ini adalah merupakan masdar. Lafaz buraibu ini tidak dapat dijadikan sebagai amil bagi lafaz al-lisso, dikarenakan lafaz buraibu ini adalah bentuk tasghir daripada lafaz borbu. Namun amil bagi lafaz al-lisso ini adalah lafaz yu'jibu. Jadi yu'jibu membuat kagum, ni kepadaku, buraibuka apa pukulan kecilmu, al-lisso kepada pencuri, yang mana yang menasabkannya adalah lafaz yu'jibu, bukan buraibuka. Kemudian bentuk yang kelima dari masdar yang tidak dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il adalah masdar yang tidak mengandung makna kejadian. Karena masdar tersebut maknanya ada dua. Ada kalanya makna daripada masdar itu mengandung makna peristiwa atau kejadian, ada kalanya tidak. Contohnya seperti lafaz al-ilmu, nurun. Al-ilmu, adapun ilmu itu, nurun ialah cahaya. Lafaz al-ilmu ini adalah bentuk masdar, namun maknanya tidak mengandung makna kejadian. Sehingga dalam hal ini lafaz al-ilmu tidaklah dapat dijadikan sebagai amil bagi lafaz yang lain. Lafaz nurun ini posisinya sebagai khobar dan i'rabnya dirofakkan, namun amilnya bukan lafaz al-ilmu, melainkan posisi daripada lafaz al-ilmu itu yang sebagai mubtada. Namun manakala lafaz al-ilmu itu di dalam susunan mengandung makna kejadian, maka dia dapat dijadikan sebagai amil. Contohnya seperti lafaz sarroni ilmuka ad-darsa. Sarroni membuat bahagia, ni kepadaku, ilmuka apa mengetahuinya kamu, ad-darsa kepada pelajaran. Di sini lafaz al-ilmu mengandung makna kejadian sehingga dia dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Karena sebagaimana telah dijelaskan tadi, bentuk daripada lafaz al-ilmu ini posisinya dapat digantikan oleh masdar muawwal, yang dalam hal ini dapat digantikan dengan lafaz anta'lama. Jadi sarroni ilmuka sama dengan mengatakan sarroni anta'lama ad-darsa. Ini adalah beberapa bentuk daripada masdar yang tidak dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.